Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengomentari data Badan Pusat Statistik atau BPS yang menunjukkan di Yogyakarta sebagai provinsi termiskin di Jawa. Sultan HB10 menjelaskan jika mengacu data BPS, persentase penduduk miskin di DIY mencapai sekitar 11%. Sementara itu Jawa Tengah jumlahnya lebih rendah di angka 10,9%. Kemiskinan di Jogja secara persentase memang lebih tinggi dari Jateng. Namun dari sisi jumlah, angka kemiskinan di Jateng jauh lebih tinggi. Ya, Jogja 11% kalau penduduk 3,7 juta jiwa, ya kira-kira 400.000. Tapi kalau Jawa Tengah 9%, memang lebih rendah secara persentase. Neng kalinya kan 36 juta jiwa. Berarti kalau penduduknya 30 juta saja kali 9% kan 2,7 juta jiwa yang hidup miskin, kata Sri Sultan kepada wartawan di Kompleks Kepatihan Rabu 25 Januari 2023. Lebih lanjut, Raja Keraton Yogyakarta ini menganggap tingkat kemiskinan di DIY tidak bisa hanya dilihat dari angka statistik saja, karena masyarakat di wilayah ini memiliki ciri khas tersendiri. Misalnya, banyak warga yang memiliki aset seperti hewan ternak dan hasil pertanian, tapi aset-aset tersebut tidak menjadi indikator penghitungan kemiskinan. Pemda DIY pun sudah berupaya menangani kemiskinan dengan memberikan bantuan uang tunai. Namun ketika mendapatkan bantuan pun, belanja untuk konsumsi masyarakat tidak mengalami peningkatan, sehingga tingkat konsumsi warga tetap berada di bawah garis kemiskinan. Misalnya gini, 480.000 biaya konsumsi warga miskin per bulan. Saya kasih 100.000 dengan harapan kan mengeluarkan satu bulan Rp 480.000. Dengan saya kasih 100.000 itu dikonsumsi, berarti pengeluarannya jadi 580.000, ucap Sultan. Kalau 100.000 tidak dikonsumsi untuk barang lain atau disimpan, tidak dikonsumsi, ya pengeluarannya tetap kurang dari tambahan 100.000, masih 480.000 dan masuk kategori miskin, sambung Sultan. Selain itu, biaya konsumsi masyarakat Jogja juga lebih kecil dibanding daerah lain karena harga makanan yang relatif murah. Hal itu dianggap menjadi masalah secara statistik karena penduduk dikategorikan miskin, apalagi rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X memiliki wacana khusus untuk mengatasi kemiskinan. Rencananya Sri Sultan HB10 akan memberikan bantuan sosial seumur hidup bagi warga miskin berusia 60 tahun ke atas sebagai upaya menekan kemiskinan. Kalau saya ya sudah kira-kira yang umurnya 60 tahun lebih sampai 70 tahun, dia pendidikannya mungkin hanya SD, tidak punya fasilitas apapun, tidak bisa bekerja, ya sudah dibantu saja sampai meninggal, kata Sri Sultan HB10. Mengenai rencana bansos seumur hidup ini, Sri Sultan mengaku telah berdialog dengan jajaran eksekutif dan pimpinan DPRD DIY seperti dilansir dari Antara. Saya sudah bicara sama pimpinan DPRD, mau nggak membantu, setuju tidak dengan bantuan sosial seperti itu, kata Sri Sultan HB10. Sultan memberikan gambaran bila persentase warga miskin berusia 60 tahun ke atas di DIY mencapai 3-4%, maka bansos seumur hidup yang diberikan dapat menurunkan tingkat kemiskinan DIY. Kemiskinan bisa turun menjadi 9 atau 8%, kata Sri Sultan. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu, Sultan Hamengkubuwono X, meminta warga miskin untuk meningkatkan pengeluaran agar keluar dari zona kemiskinan. Dia menegaskan dana keistimewaan atau danais tidak bisa diperuntukkan bagi bantuan langsung tunai atau BLT demi atasi kemiskinan. Pernyataan ini disampaikan Sultan usai rapat paripurna di DPRD DIY Jumat pagi 8 April yang lalu.
Mereka yang miskin abu-abu, begitu di rumah sakit 2 hari sudah pasti jatuh miskin. Enggak mungkin tidak. Makanya kita cari jalan keluar yang abu-abu itu bisa kita jaga supaya tidak turun. Begitu turun pasti miskin lagi, kata Sultan. Dalam penjelasannya, Sultan menerangkan golongan warga yang miskin abu-abu itu adalah mereka yang berada pada garis level pengeluaran 400.000 sampai 500.000 per bulan. Standarnya biar tidak dikatakan miskin, maka pengeluarannya di atas 500.000 untuk konsumsi sebulan. Banyak abu-abu di tengah jalan, maka ini menimbulkan orang miskin lebih besar lagi. Hal-hal seperti ini yang dihindari di waktu mendatang. Lanjutnya, orang miskin tidak bisa ditambahi duit. Misalnya sekarang rata-rata orang miskin klasifikasi di Jogja 420.000, kita kasih 500.000. Enggak miskin lagi toh. Tapi 800.000 tidak dibelanjakan, tapi disimpan. Tidak otomatis kalau hanya dikasih sekali, besok tidak dikasih lagi, tetap akan turun levelnya. Tahu nggak yang saya maksud? Tanyanya. Menurut Sultan, cara cepat agar orang miskin tidak kembali miskin adalah dengan meningkatkan pengeluaran bulanan mereka. Kalau pengeluaran tidak meningkat, itu artinya konsumsi mereka juga tidak meningkat. Pengeluaran di orang miskin di Jogja itu 420.000 yang untuk konsumsi, minus kesehatan dan pendidikan. Tahu nggak? Kata Sultan. Ia menyatakan Pemda DIY sulit memberikan bantuan bulanan secara rutin untuk meningkatkan konsumsi. Menurut Sultan, jika Pemda DIY bisa memberikan bantuan 800.000, maka bantuan itu hanya bisa diberikan sekali. Dengan begitu, bulan depan pengeluaran mereka kembali ke angka 420.000. Sultan juga menjelaskan bahwa Danais tak mungkin diberikan sebagai BLT untuk warga miskin. Persentasenya ada, tidak untuk BLT. Danais untuk 5 kewenangan yang sudah ada. Karena pandemi saja kemurahan Departemen Kementerian Keuangan meringankan beban daerah dengan sebagian presentasi tertentu menolong orang miskin, kata Sultan. Danais bukan untuk orang miskin, tetapi kebutuhannya untuk 5 kewenangan. Kan beda, ucap Sultan lagi.